sekalian, kami adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi angkatan tahun 2020 dan 2021. Tujuan kami di sini untuk melakukan penyuluhan tentang diabetes mellitus pada lansia. Ya Allah ya Rahman, pada pagi hari ini di Puskesmas Pakawat kami hendak melakukan penyuluhan tentang diabetes mellitus. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang penyakit diabetes mellitus, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah ya Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu. Pagi. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah puji dan syukur bila kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya dan juga kesempatan untuk bersama-sama hadir di sini dalam rangka tadi sudah senam ya, sudah segar, sudah bugar. Kemudian sekarang ini ada adik-adik dari Politeknik Kemenkes Jambi yang akan memberikan penyuluhan mengenai diabetes mellitus. Tentu ada yang sakit diabetes di sini. Diabetes itu kan merupakan salah satu penyakit kronis yang memang banyak angka kejadiannya di Indonesia. Di Kota Jambi juga cukup banyak. Jadi adik-adik dari Politeknik ini akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara pencegahannya. Tadi kalau yang sudah bagaimana cara pengelolaannya, penanganannya. Ya jangan sampai diabetes ini kalau dibiarkan kemana-mana ya, bisa ke otak, bisa ke jantung, ke ginjal ya, kalau tidak diobati. Jadi dia akan memperpendek usia harapan hidup ya. Tapi dengan pengobatan diabetes ini bisa dikendalikan. Jadi namanya diabetes dia tidak bisa sembuh ya. Jadi pengobatannya seumur hidup ya. Jadi sama hipertensi, jantung juga itu pengobatannya seumur hidup. Jadi jangan sampai bosan. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh adik-adik dari Politeknik Kemenkes Jambi. Harapan saya Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian mengenai penyakit khususnya diabetes mellitus yang banyak mengenai lansia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kira-kira di sini ada yang sudah ada penyakit diabetes itu. Oke, yang satu, yang kedua ada. Bapak ya. Ciri-cirinya dia kena. Kemudian kalau dia kena apakah dikomando? Oke, ini makanan dulu. Ada lagi 3 orang. Diabetes mellitus itu adalah gangguan metabolik karena kekurangan insulin. Jadi diabetes ini ada 2 tipe, Bapak dan Ibu. Yang tipe pertama itu adalah pankreas itu nggak bisa lagi menghasilkan insulin. Nah ini disebabkan mungkin karena bawaan lahir, mungkin terjadi pada anak-anak, remaja maupun dewasa. Nah itu tipe yang pertama. Nah tipe yang kedua ini adalah tipe gara-gara kita ini pola hidup yang kurang sehat, pola makan,
Pola makan yang paling penting. Kalau kita nggak bisa menjaga pola makan, kita bisa terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2. Ada beberapa gejala, dan sekarang kita ini mudah lelah, Bapak. Mudah lelah. Padahal kita nggak melakukan kegiatan sehari-hari, tapi kita cepat capek. Yang kedua, itu kita sering buang air kecil di tengah malam, dan juga obesitas. Kita tahu cara menjaga pola hidup. Kita harus mempertahankan berat badan lagi, tinggi badan dan berat badan itu seimbang. Makan buahan. Makan buah itu kan termasuk vitamin. Harus rutin cek glukosa darah atau kadar tekanan darah yang secara teratur. Kita kurangi merokok. Mungkin bapak-bapak ada yang merokok ya? Nggak ada ya, alhamdulillah gitu. Nah, kalau kita nggak merokok, kita juga bisa mencegah dari penyakit diabetes mellitus. Nah, selanjutnya itu ada pola stres. Nah, stres pun juga bisa termasuk bapak. Kita juga bisa kena diabetes mellitus. Nah, begitu mungkin apa saja sih kalau yang bisa kita lakuin untuk mencegah stres? Mungkin kita bisa meditasi, kita bisa menenangkan diri, atau yoga ya. Terakhir itu olahraga secara teratur. Mungkin tadi ada yang bertanya, olahraga cuma tenis sama sepeda. Jadi olahraga itu banyak, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin kalau olahraga yang paling ringan itu adalah jalan olahraga. Nah, kalau bisa itu setiap hari bapak-bapak. Setiap hari. Itu termasuk aktivitas fisik. Nah, kalau yang dilakukan itu termasuk aktivitas fisik. Nah, aktivitas sehari-hari. Nah, itu Olahraga yang kita maksud mungkin diputuskan untuk 5 menit itu khusus kalau supaya itu kan capek tuh bekerja seperti ke pasar, itu termasuk salah satu aktivitas fisik yang mungkin menyehatkan karena kan kita berjalan tuh Olahraganya memang olahraga khusus olahraga umum aja Pak, general sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau misalnya kami sama Bapak olahraga udah mungkin sama boleh orang diabetes sama tidak boleh sama buah mungkin yang pisang ya. Pisang kan bagus juga tuh Bu. Vitamin, terus ada jeruk. tapi pisang lele itu kadar gula tinggi. Iya Pak, ada beberapa kadar gula tinggi. Jadi kita sebisa kita mengontrol makanan kita masing-masing. Jangan kurang nunggu segini. Jadi makan buah itu secukupnya. Asalkan vitamin kita cukup. Nah, dan juga Mama Ibu, kita makan buah itu sebelum makan. Kan kebanyakan makan buah kan kita makan. Tapi harus kita biasakan makan buah itu sebelum makan. Supaya apa? Supaya vitamin yang di dalam buah itu terserap di dalam tubuh kita. Baik Pak, mungkin kami mau membantu pertanyaan Bapak pertama, yang diabetes itu bisa sembuh atau tidak Pak ya? Pemeriksaan gula darah ada beberapa macam Pak ya. Yang pertama ada gula darah sewaktu, misalnya kayak bapak-bapak itu habis makan itu dicek gula darahnya 200 ke bawah itu masih normal. Cuman kalau 200 ke atas itu masih bisa dikatakan kita kena penyakit diabetes. Nah yang kedua mungkin bisa sembuh. Kalau diabetes ini kan dia tuh sistem pankreas kita Pak ya, metabolisme kita itu terganggu. Kita itu seperti hipertensi. Nah itu sebenarnya memang dikatakan tidak bisa sembuh, tapi bisa untuk kita kontrol. Tidak bisa sembuh tapi bisa untuk kita kontrol. Sama seperti hipertensi. Kalau misalnya kita tidak minum obat rutin, pasti tensi kita bakal tinggi, betul? Sama seperti diabetes Bapak semua. Jadi itu memang tidak bisa sembuh tapi bisa untuk kita kontrol sesuai dengan pola kita sehari-hari, pola makan kita sehari-hari. Dijaga betul sekali. Jadi ibu-ibu semua, bapak-bapak semua di sini jangan takut untuk mengecek Pak. Jangan takut untuk mengecek kesehatan kita masing-masing. Ketimbang kalau berhasil kita semua tuh, ketimbang kita tahu nanti belakangan. Mending kita tahu sekarang, kita bisa tahu caranya mencegah, kita bisa tahu caranya mengobatinya seperti apa. Jangan nanti seperti udah komplikasi karena diabetes ini salah satu penyakit yang menyerang berbagai tubuh kalau udah parah gitu. Kalau misalnya kita punya
Ibu ya. Diabetes itu penyebabnya karena apa sebabnya? Terjadinya kerusakan fungsi pankreas ya. Jadi pankreasnya fungsinya sudah tidak bisa lagi membentuk insulin. Insulin itu yang untuk mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh kita ya. Sama kayak kita gagal, misalnya gagal ginjal, fungsi ginjalnya tidak berfungsi lagi, biasanya ginjalnya harus yang cuci darah. Seperti itu juga diabetes. Jadi fungsi organ pankreasnya itu sudah tidak berfungsi, makanya dibantu dengan obat. Makanya harus diminum setiap hari. Karena kita makan setiap hari bukan? Iya, Bapak Ibu setiap hari makan. Yang dimakan pasti mengandung gula, mengandung karbohidrat. Ya, gula dan karbohidrat itu tadilah yang diubah oleh insulin menjadi gula darah untuk membentuk tenaga kita, energi kita. Makanya kalau sudah terdiagnosa diabetes, minum obatnya harus rutin setiap hari seumur hidup. Itu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Pengaruh diabetes tadi bisa juga menyebabkan yang namanya kerusakan penglihatan. Ya, makanya orang dengan diabetes biasanya nanti mulai timbul yang namanya penglihatan kabur, timbul yang namanya katarak, glaukoma, gangguan penglihatan, itu namanya komplikasi. Dan juga bisa juga timbul yang namanya tadi apa? Kurangnya disfungsi organ bagi laki-laki, organ reproduksinya. Diabetes juga bisa menyebabkan impotensi. Sakit ya? Oh DM, bagus berarti mendengarkan penyuluhan ini ya Bu ya. Iya. Harus diatur pola makannya. Juga ada pemeriksaan darah untuk calon pengantin. Di situ ada pemeriksaan. Sudah lama Bu ya diabetes? Dari 2001. Ada juga untuk penyakit menular seksualnya. Jadi calon pengantin tujuannya Mudah-mudahan sehat Bu ya. petugas puskesmas sekarang bukan hanya melayani Bapak Ibu di rumah saja, tetapi kami juga melakukan kegiatan di luar gedung. Karena itu upaya kesehatan masyarakat. Sekarang di Posyandu itu bukan hanya bayi dan balita itu saja, tetapi semua umur. Tujuannya supaya semua umur dilayani oleh kesehatan, mendapatkan pelayanan yang pertama di masyarakat ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan datang ke Posyandu jika ada memang jadwal Posyandu di wilayah RT Bapak Ibu, datang ke Posyandu. Kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Semoga yang saya berikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari informasi ini sedikit mengenalkan tentang obat tradisional. Salah satu kan obat tradisional itu ada apa sih ada ya Pak ya? Salah satunya ada brotowali Pak. Brotowali itu memang pahit rasanya Bu, tapi manis khasiatnya. Cara membuatnya bisa dengan rebusan atau dengan dibuat kapsul. Kalau pemain dibuat kapsul itu untuk mengurangi rasa pahitnya. Cara pengolahan dengan rebusan. Pertama, kita siapkan 2 batang brotowali. 2 batang brotowali kita potong dengan ukuran 20 cm. Kemudian kita geprek. Sudah digeprek, tambahkan air 2 gelas. Tambahkan air 2 gelas. Kemudian setelah air mendidih dan berbau warna, itu dinginkan dulu Pak. Untuk cara peminum pemakaiannya itu diminum 1 kali sehari selama 1 minggu. Kenapa brotowali ini berhasil untuk diabetes? Itu mencegah ya? Mencegah atau mengobati. Jadi, 1 gelas 1 hari. ya, itu untuk rebusan ya Pak. Nah ini brotowali berhasil untuk diabetes karena dia ada kandungan senyawa inositosid atau zat pahitnya. Di sini brotowali itu merangsang produksi dari insulin, dari sel beta di pankreas, sehingga meningkatkan penyerapan glukosa oleh otot. Nah inilah yang menyebabkan penurunan gula darah. Ini belum lah yang besar. Ada lagi cara pengkapsulan. Yang besar. Kapsul, sudah kenal kan dengan kapsul? Tahu kan? Bisa kita peroleh di apotek kan? Jadi untuk pengkapsulan kita
siapkan dulu batang dari brotowali yang tua Bu Pak. Yang tua, habis itu kita potong kecil-kecil. Kita buat simplisia dulu Pak ya. Nah, dipotong kecil-kecil, kita keringkan dulu. Sudah dia dalam bentuk kering, kemudian kita blender. Paham Bu Pak? Oh, blender kering ya, blender kering. Ya, dia udah kering di blender. Habis di blender kita saring supaya dapat satu halus. Baru nanti kita masuk ke dalam kapsul. Nah, untuk Ukurannya berapa? bisa brotowali itu tidak ada efek samping. Dia obat tradisional. Kalau dikonsumsi sesuai, ya insya Allah Bu, tidak ngaruh. Jadi untuk cara pemakaiannya yang dalam bentuk kapsul, Rebusnya dua gelas air ya? ya 2 gelas. Jadi 1 gelas atau 2 gelas air? 1 gelas Kak. Yang 2 gelas nanti jadi 1 gelas. Untuk menyusut Panjangnya berapa tuh panjangnya? Ayo. air aqua Ukurannya ada ukuran brotowali itu berapa? 20 cm Pak. 20 cm. 2 batang 20 cm. Untuk pekapsulan, Kak, Bu, cara pemakaiannya untuk pencegahannya diminum 1 kali 1 sampai 2 kapsul per hari. Setelah makan nasi apa sebelum? Setelah makan jadi sebelum makan jadi herbal Pak. Terus untuk pengobatan 2 sampai 3 kapsul per hari Pak. Setelah minum 1 gelas satu hari selama 7 hari, terus tidak minum lagi sama itu? Nanti dikontrol Pak, ada penurunan. Oh, dikontrol. Saya punya pertanyaan nih Pak. Yang pertama, apa sih itu perbedaan diabetes tipe 1 dan tipe 2? Ayo. Nama saya Ahmad Ipaat. Oke, Bapak. Umur 56 tahun. Diabetes yang tipe 1 itu ada disebabkan oleh keturunan. Ya, betul. Nah, yang kedua itu adalah pola hidup. Oke, sebutkan 3 saja deh ciri-ciri orang yang terkena diabetes mellitus. Nama pemuda, umur 58 tahun. Adalah Cepatlah satu. capek, sering haus. Oh, sebutkan 3 cara pencegahan diabetes mellitus. Ayo. Munir. Umur Darman Munir. Umur berapa? Umur 71. Oke Pak. Pencegahannya pertama. Menjaga pola makan. Pola makan. Gula. Yang kedua banyak olahraga. Olahraga. Yang ketiga jangan stres. Jangan stres. Apa Pak tadi? Menjaga pola makan, jangan stres, olahraga yang rutin. Betul nggak ibu-ibu bapak? Pokoknya matanya nggak nampak. Masuk ke ini. Masuk TV. TV berita. 3, 1.